Nah, checkpoint model ini adalah otaknya dari image generation AI. Nah, proses untuk membuat checkpoint model ini disebut dengan training atau latihan ya dalam bahasa Indonesia. Nah, checkpoint model ini di-training menggunakan gambar bersama dengan sampel prompt-nya supaya si AI ini tahu nih gambar tentang apa, isinya apa aja. Nah, prompt ini nantinya akan di-breakdown dan di-filter oleh si checkpoint model ini. Jadi hanya tersisa kata-kata yang signifikan seperti rumah, nama orangnya, pakaian apa yang dipakai, dan lain-lain. Untuk men-training model yang bagus, itu biasanya dibutuhkan jumlah data yang sangat besar ya. Nah, sangat besar itu seberapa? Nah, ini untuk contoh aja nih, model Illustrious V2 itu menggunakan 20 juta gambar untuk training. Nah, gambar yang digunakan sebagai bahan training ini dinamai training dataset. Nah, konsep garbage in, garbage out itu juga berlaku di sini ya. Jadi jika training datasetnya berkualitas rendah ya, contohnya seperti gambarnya kurang detail, gambarnya jelek, prompt-nya nggak akurat, ada yang kurang, ketinggalan, maka gambar yang dihasilkan checkpoint model juga akan seperti itu, jelek dan tidak akurat. Nah, cara untuk memilih gambar untuk training dataset ini tergantung dari tujuan kalian. Jadi kalau misalkan kalian ingin membuat model yang bagus dalam membuat gambar rumah misalkan. Nah, ini kita mesti masukkan gambar dan foto rumah yang bervariasi stylenya. Contohnya seperti klasikal, minimalis, seperti itu. Terus juga angle fotonya divariasikan ya, dari samping, dari depan, dari atas. Terus juga lightingnya ya, pada saat pagi hari, malam hari, ada lampunya nyala apa enggak gitu. Nah, itu semua mesti bervariasi agar model ini membuat gambar yang bagus dan realistik dan akurat sesuai dengan prompt yang dimasukkan. Nah, ini berdasarkan training dataset yang digunakan tadi. Nah, ini checkpoint model ini akan mempunyai niche dan bias tersendiri ya. Nah, ini contohnya, jika training datasetnya itu terdiri sebagian besar dari anime style, maka hasil yang nanti akan didapat oleh checkpoint model ini itu juga akan kemungkinan besar menggunakan anime style. Hal yang sama ini juga akan terjadi misalkan dengan Illustrator style atau subjek gambar. Nah, jika foto CEO nih misalkan ya di training dataset ini kebanyakan adalah pria Eropa yang menggunakan jas, menggunakan tuxedo, maka checkpoint yang nanti akan dihasilkan itu akan mengasosiasikan posisi dari CEO ini atau kata CEO ini dengan pria Eropa yang menggunakan jas dan tuxedo. Padahal di dunia nyata ini nggak ada hubungannya sama sekali. Bisa aja orang Asia menggunakan jas dan tuxedo sebagai CEO. Ini yang disebut dengan bias dari checkpoint model ini. Nah, jika checkpoint model ini diminta untuk membuat gambar tentang subjek yang misalkan hanya sedikit atau tidak ada bahkan di training datasetnya, maka akurasinya itu akan menurun secara sangat drastis. Maka dari itu di dalam AI image generation ini tersedia banyak komponen dan metode untuk meningkatkan akurasi ya dari training dataset, karena proses training itu menggunakan gambar yang sangat banyak. Nah, waktu yang diperlukan untuk training ini juga sangat panjang dan juga pastinya memerlukan processing power yang besar ya. Jadi itu untuk membuat misalkan tadi Illustrious V2 yang menggunakan 20 juta gambar, cost-nya itu bisa mencapai hingga ribuan dolar. Jadi itu sangat mahal untuk melakukan training atau melakukan retraining ya menggunakan dataset yang baru. Nah, salah satu metode yang sering dipakai itu namanya LoRa. Nah, untuk menjelaskan secara simpel dan cepat, LoRa ini bisa dimengerti sebagai training tambahan di domain yang lebih spesifik ya. Jadi LoRa itu sifatnya seperti add-ons, jadi bisa ditambahkan ke checkpoint model pada saat kita membuat gambar. Contoh nih ya, jika checkpoint yang kita pakai ini kesulitan untuk membuat gambar karakter Doraemon, nah kita bisa menambahkan Doraemon LoRa nih untuk meningkatkan akurasi gambar yang dihasilkan oleh checkpoint model ini khusus untuk subjek Doraemon. Nah, LoRa ini sangat fleksibel ya, jadi bukan cuma untuk membuat karakter saja ya, tapi juga bisa untuk pakaian, untuk pose, untuk style bangunan, style artis, illustrator, mungkin style environment ya, seperti futuristic, cyberpunk, atau steampunk, dan masih banyak lagi. Nah, cara untuk training LoRa ini sangat mirip dengan cara kita men-training checkpoint model. Kita menyediakan satu set gambar atau foto ya, bersama dengan sampel prompt-nya. Nah, ini bisa diumpamakan sebagai training dataset tambahan di atas dari training dataset dari checkpoint model ini.
ControlNet Open Pose adalah tool yang berspesialisasi dalam pose extraction. Jadi berbeda dengan Pose LoRa, tool ini memerlukan satu reference image. Tapi tool ini tuh jauh lebih akurat dalam mereplikasi pose yang diinginkan dibandingkan dengan Pose LoRa. Open Pose ini akan mengekstrak pose orang dari reference image yang disediakan oleh user. Nah, nanti Open Pose ini akan membuat yang namanya skeleton image. Skeleton image ini berisi petunjuk lokasi tangan, lokasi kaki, torso, kepala, dan lain-lain. Nah, petunjuk-petunjuk dari skeleton image ini akan digunakan oleh AI ini untuk membuat gambar yang sesuai. Selain Open Pose, ControlNet juga menyediakan fitur Depth Map untuk membantu kalian mendapatkan hasil yang lebih sesuai dan lebih konsisten dengan yang kalian inginkan. Sama dengan Open Pose, tool ini memerlukan satu reference image dari user. Nah, reference image ini akan dirubah menjadi depth map yang akan digunakan oleh AI untuk membuat gambar akhir. Nah, seperti namanya, depth map ini memberikan informasi tentang posisi objek di dalam gambar. Nah, bedanya dengan Open Pose, depth map ini bisa dipakai untuk gambar selain pose. Jadi seperti gambar pemandangan atau landscape.